Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema ya. Apa kabar hari ini kalian? Semoga kalian selalu sehat ya, semua keluarga sehat. Tetap semangat belajarnya walaupun kita masih belajar online ya nak ya. Nah, sekarang kita lanjut tema. Tema halaman pembelajaran 2 itu halaman 15. Nah, pembelajaran 2 di sini cara berkembang biak hewan halaman 15. Nah, cara berkembang biak hewan di sini dijelaskan bagaimana cara berkembang biak hewan. Sebagian hewan ada yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Nah, jadi itu tergantung dari jenis hewannya ya. Nah, di sini ada gambar ayam, ada gambar burung ya, burung, ada gambar buaya. Nah, mereka ini ya, hewan-hewan ini berkembang biak dengan cara mereka sendiri ya, tergantung jenisnya. Kalau ayam dengan cara bertelur, burung dengan cara bertelur, dan buaya juga bertelur ya. Kalau sapi, kambing, kucing itu dengan cara melahirkan. Nah, hewan yang melahirkan itu disebut mamalia ya, karena mereka bisa menyusui juga kalau melahirkan ya, sama dengan manusia. Nah, ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan seperti harimau, badak, gajah. Nah, itu halaman 16 dijelaskan di sini jenis-jenis hewan yang melahirkan dan jenis-jenis hewan yang bertelur ya. Nah, ini gambarnya ada badak, harimau, gajah. Nah, lalu di halaman 17 di sini ada ayo berlatih. Nah, bagaimana pertanyaan pertama? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Nah, yang kedua, sebutkan 3 hewan yang melahirkan. Nah, apa tadi yang Ibu sebut? Ya, melahirkan ada badak, ada kucing, ada sapi, ya masih banyak lagi. Nah, cuma diminta 3 aja. Terus nomor 3, sebutkan 3 hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, itu ayam, itik, bebek ya. Masih banyak lagi. Nah, nomor 4, mengapa hewan itu berkembang biak? Karena dengan berkembang biak, hewan bisa menghasilkan keturunan atau anak. Nah, itulah tujuannya kenapa hewan itu perlu berkembang biak ya. Nah, nomor 5, disebut apakah hewan berkembang biak dengan cara melahirkan? Nah, hewan yang berkembang biak itu dengan cara melahirkan itu disebut dengan apa Ibu bilang tadi? Dia menyusui. Nah, itu adalah mamalia ya. Nah, lalu dibuka lagi di halaman 25. Nih, pembelajaran 3, halaman 25. Menyebutkan keragaman ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita disebut menyebutkan keragaman itu jenis-jenisnya, banyak jenisnya ya, jenis-jenis ciri makhluk hidup. Nah, pada umumnya makhluk hidup memiliki ciri yang sama, antara lain ada yang sama-sama bergerak kita, sama-sama makan, sama-sama berkembang biak, namun ada caranya masing-masing khusus ya. Ada yang cara mereka dari cara kita bergerak ya. Kita manusia berbeda dengan hewan cara bergeraknya. Makanan yang kita konsumsi berbeda ya, misalnya pada hewan, misalnya kambing dan ayam, makanan yang mereka konsumsi sama-sama makhluk hidup, tapi makanan yang mereka konsumsi itu beda. Kalau kalau misalnya sapi makan rumput, ayam makan jagung, berbeda ya. Kalau ayam dikasih rumput tidak bisa ya, karena bukan makanannya. Jadi sama-sama makhluk hidup tapi makanannya berbeda. Cara berkembang biaknya juga berbeda. Yang satu melahirkan, yang satu bertelur ya. Nah, di halaman 26 di sini coba perhatikan ya. Dari gambar ini nanti kita diminta untuk mengidentifikasi atau mencari tahu apa yang jadi kebutuhan makhluk hidup. Dari gambar ini kita bisa lihat apa yang kebutuhan makhluk hidup ya. Nomor 1, ini kupu-kupu lagi menghisap sari bunga. Kenapa kupu-kupu hisap sari bunga? Ya, apa hubungan kupu-kupu dan bunga? Ya. Nah, terus nomor 2 nih, gambar nomor 2 ini burung. Burung lagi buat sangkar, buat sarangnya di atas pohon ya. Untuk apa burung membuat sarangnya? Nah, itu. Ayo coba kita pikirkan, buat apa burung membuat sarangnya? Ya, biasanya kita sering lihat ada telur-telur ditaruhnya di situ ya. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, burung buat sarang di atas pohon. Terus kambing, kenapa kambing makan rumput? Ya, untuk apa kambing makan rumput?
Apakah dia memerlukan sesuatu sehingga dia harus makan rumput? Nah, nomor 4. Nih, lumba-lumba. Lumba-lumba ini dia kadang muncul di permukaan baru masuk ke air lagi, kadang muncul masuk air lagi. Nah, itu namanya lumba-lumba. Dia berjalan seperti ini. Ya, dia bergerak seperti ini. Nah, itu apa tujuannya dia melompat? Kenapa dia tidak seperti ikan yang lain berdiam di dalam air? Nah, itu yang harus kita cari tahu, ya. Nah, dari semua itu yang Ibu tanyakan itu bisa membantu kalian menjawab pertanyaan ini di halaman 26. Nah, setelah kalian menjawab soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, itu bisa membantu kalian mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan makhluk hidup itu ditulis di sini. Nah, dari jawaban nomor 1, 2, 3, dan 4 itu membantu kalian untuk mengetahui kebutuhan makhluk hidup. Ternyata makhluk hidup itu butuh makanan. Ternyata makhluk hidup itu butuh tempat tinggal. Ternyata makhluk hidup itu butuh udara. Nah, itu bisa kalian tulis di sini kebutuhannya di nomor 5, ya. Nah, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan untuk hari ini pembelajaran 2 dan pembelajaran 3, ya. Kalau kurang jelas nanti bisa chat pribadi ke Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.